Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin muhsinin wal muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keluarga sakinah, di mana keluarga sakinah ini menjadi kebutuhan semua pihak, tidak hanya keluarga itu sendiri, tetapi juga kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan bahkan kebutuhan warga dunia. Karena apabila setiap individu yang terikat dalam sebuah keluarga ini menjadi keluarga sakinah, maka otomatis masyarakatnya juga akan sakinah, lingkungannya sakinah, negaranya sakinah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan pada kajian saat ini tentang keluarga sakinah. Jadi, setiap kali kita membahas tentang keluarga bahagia, maka tidak lepas dari ketika kita harus membahas tentang keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini sering disingkat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ini sering disingkat memang menjadi keluarga sakinah. Tetapi juga ada yang mengistilahkan itu keluarga samara, sakinah, mawaddah, dan rohmah. Tetapi di sinetron ada keluarga samawah. Nah, secara umum masyarakat sudah tahu tentang keluarga sakinah, baik di walimahan maupun di pelatihan itu tren dengan istilah keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini dilandasi dari sebuah firman Allah Ar-Rum 21 yang sudah sangat familiar karena di setiap undangan pernikahan atau undangan walimah itu sering dicantumkan ayat 21 dari Quran surat Ar-Rum ini yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri atau pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram, sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang atau mawadah dan sayang atau rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Saudaraku, kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang padanan atau makna kata sakinah itu mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah mengandung makna tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Nah, dengan demikian keluarga sakinah yaitu baik suami maupun istri dan juga anak-anaknya maka harus memperoleh dari kata sakinah yang mengandung makna tadi, yaitu suami, istri, dan anak-anak itu merasakan tenang, merasakan tentram,
damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Jadi ketika keluarga sakinah, maka pengertiannya semua pihak mendapatkan. Nah, sedangkan makna mawadah yang berasal dari bahasa Al-Quran tadi adalah jenis cinta yang membara. Jadi yang lebih bersifat fisik. Ya, ini bisa dibuktikan dengan ketika seorang laki-laki, kamu mengapa menikahi wanita ini atau menikahi istrimu? Nah, maka ketika sang laki-laki atau sang suami itu menjawab, saya menikahi dia karena dia cantik, karena dia lembut, karena dia kulitnya putih, karena mulus, karena bening. Nah, ini yang disebut dengan mawaddah, yaitu perasaan cinta yang menggebu, yang lebih dominan itu dari physically, karena pengaruh pikiran terhadap keelokan yang ada pada fisik. Demikian pula ketika seorang wanita, kenapa kamu mau dinikahi dia? Nah, ketika istri atau wanita itu menjawab, karena dia ganteng, kemudian karena dia maco, karena dia kekar, karena dia sehat, karena dia memiliki banyak harta. Nah, inilah yang dimaksud dengan dorongan mawaddah, yaitu cinta yang menggebu. Hal ini memang boleh dan tidak boleh dihilangkan, karena itu adalah naluri, ada feeling yang memang ada pada setiap manusia normal. Nah, itulah tentang mawaddah. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang rahmah. Rahmah berasal dari bahasa Arab yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, juga rizki. Nah, rahmah merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang sangat lembut, yaitu terpancar dari kedamaian hati. Jadi rahmah itu adalah sudah naik peringkat. Kalau sakinah itu adalah tenang, damai, tentram, terlindungi. Kemudian mawaddah itu adalah gejolak pikiran dan hati akan hasrat cinta kepada lawan jenis. Kemudian kalau sampai kepada kata-kata rahmah ini sudah merupakan hasil proses dan fase. Artinya ketika keluarga itu sudah menikah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan sudah di atas 8 tahun, itu artinya gelora, gejolak yang selama ini sudah ada, kemudian satu demi satu peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa yang bahasa lainnya itu agak menggoda menjadi rintangan, atau mungkin juga peristiwa-peristiwa dalam pernikahan yang menambah perasaan rahmah kasih sayangnya itu, maka sudah mulai mengerucut, maka sudah mulai tumbuh benih-benih mengasihi, baik kepada pasangannya, baik suami kepada istrinya, kemudian istri kepada suaminya, dan termasuk nanti juga rahmah itu kepada anak-anaknya. Di rasa kasih sayang atau rahmah ini akan tumbuh dari diri suami atau istri setelah sekian lama mengetahui bahwa bagi suami, istri saya itu luar biasa, bahwa sebelum aku nikahi, istri saya ini adalah seorang anak yang dimanjakan oleh bapak ibunya, artinya dibesarkan, apa-apa dipenuhi, dituruti oleh kedua orang tuanya. Maka ketika wanita itu menjadi istri dari seorang suami, maka nyaris kebebasan dan kemerdekaannya itu tercerabut, ya, beralih kepada suami. Jadi karena istri sudah demikian hebat mengorbankan segalanya, dia mau keluar, mau melakukan sesuatu harus memberitahu atau minta izin kepada suaminya. Kemudian dia berpikir bahwa
surga saya itu berada di tangan suami saya. Kemudian juga tanggung jawab tugas saya adalah menjaga keamanan, keutuhan, kerapian rumah tangga. Nyaris seorang wanita ketika menjadi istri dari seorang suami itu kemerdekaannya dikorbankan untuk pengabdiannya dalam kasih sayang itu. Nah, maka sebagai suami yang tahu harus mengerti tentang hakikat ini, maka sebagai wujud dia harus menyadari bahwa ternyata menjadi seorang istri itu bukan tanggung jawab yang mudah. Maka sebagai suami tentu harus memberikan hak-hak bagi istrinya, dan yang sekaligus itu adalah kewajibannya. Jadi supaya dia juga harus dicintai dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan dia meminta atau tidak meminta. Kemudian juga harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Itu adalah tanggung jawab, tugas, dan kepedulian seorang suami. Nah, maka ketika suami sudah menyadari hal yang demikian ini, betapa indahnya. Jadi kita bisa bayangkan sebagai seorang suami, ketika kita masuk ke kamar kita dapati istri kita dalam keadaan tidur pulas, dalam kecapean yang luar biasa, mungkin sudah tidak seenergik dulu, mungkin sudah tidak secantik dulu, mungkin senyumnya tidak semerkah dulu. Itu semua karena ia melakukan pengorbanan untuk suaminya. Maka tugas suami harus membangun. Jadi harus membangun manakala seorang istri diperlakukan oleh suaminya itu bagaikan bidadari, bagaikan ratu, maka dia akan tersanjung. Maka sebaiknya kita sebagai suami, karena hakikatnya ketika kita menerima ijab qabul dari bapak dari istri kita itu dengan kata qabiltu nikahaha, telah terima nikahnya dia, itu semuanya beralih kepada sang suami. Maka suami harus selalu menyediakan diri sebagai tempat untuk curhat. Karena apabila istri ada masalah, ada kendala, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran dan hatinya, maka feeling naluri dari seorang wanita, seorang istri adalah curhat. Maka secapek apapun, sibuk apapun, bahkan ketika di kamar sengantuk apapun, usahakan jangan sampai suami itu matanya terpejam, jangan sampai telinganya itu ada penutup. Maka beri kepada istri kita waktu untuk mengungkapkan keluhannya, kemudian kita mendengarkannya, memperhatikannya, menyimak dengan baik, kemudian memberikan solusi. Paling tidak, kalau kita belum bisa memberikan solusi dalam waktu saat itu juga, berilah kepada mereka janji besok atau kapan-kapan deh kita bahas lagi. Atau paling tidak ketika istri itu curhat kepada suaminya, harus senantiasa dihiasi dengan senyuman yang baik supaya apa yang akan dicurahkan itu bisa keluar semuanya. Kemudian sebagai suami yang ketika sudah tren di sinetron-sinetron bahwa aku nikahi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu bukan satu filosofi yang sederhana. Kita sebagai suami itu harus paham bahwa pengertiannya kita memberikan mas kawin seperangkat alat sholat itu dan juga Al-Quran itu, mestinya sang suami berkewajiban akan selalu menjaga sholat dirinya, juga sholat istrinya, dan sholat anak-anaknya. Dan tentu sholat jamaahnya juga harus dijaga. Dan ketika seorang suami memberikan mahar berupa Al-Quran dengan pengertian bahwa dek, saksikanlah, atau paling tidak fastabiqul khairat, mari berlomba dek. Setiap kesempatan kita gunakan untuk tadarus bersama. Atau kalau istrinya belum bisa membaca, maka menjadi tanggung jawab suami untuk mengajari membaca Al-Quran. Atau
bisa jadi ketika salah satu keluarganya bisa mengajari membaca Al-Quran, kirimlah istri kita itu ke tempat dia bisa belajar Al-Quran. Juga anak-anak kita. Nah, pengertiannya memberikan mahar seperangkat alat sholat dan Quran itu ke situ. Tidak sekedar mungkin karena murah harganya, karena sudah menjadi kelaziman, tetapi itu adalah sebagai upaya bahwa kita itu serius untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah. Para pemirsa, sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah itu akan kita bahas. Saya sering membuat ciri yang sederhana. Jadi kapan keluarga Anda disebut keluarga sakinah? Misalnya seorang suami bekerja di luar rumah dan pulang ke rumah setiap sore jam 17. Jika suami ini merasa tenang, damai, nyaman, tentram saat semakin dekat ke rumah, maka berarti keluarga itu sakinah. Jadi artinya bagaimana dengan keluarga sakinah? Kita ambil contoh yang sederhana saja. Jika seorang suami bekerja, entah itu di luar rumah, di luar kota, kemudian sampai sore mungkin sekitar jam 5. Nah, ketika perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah itu semakin dekat menuju ke rumah, kok hatinya semakin merasa tenang, merasa tentram, ada rindu yang menggelora, sudah terbayang istrinya menyambut dengan baik, anak-anak sudah dengan senyum penuh ceria, sudah makan, sudah mandi. Ketika bayangannya kita seperti itu, kemudian kita sesampai di pintu gerbang sudah membayangkan istrinya menyambut dengan senyuman, dengan sambutan peluk, dan anak-anaknya dengan senyum ceria. Nah, itu adalah keluarga yang sakinah. Tapi sebaliknya, ketika kita perjalanan pulang dari kantor, semakin dekat ke rumah kita kok sudah terbayang hal-hal yang negatif tentang istri dan tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, tentang rumah kita, maka dengan kata lain pulang ke rumah itu adalah sebuah derita. Jadi sebuah peristiwa yang dihindari. Ini adalah sebaliknya, ini bukan keluarga sakinah, tapi keluarga yang mendapatkan madharat. Oleh karena itu, para pemirsa semuanya, marilah ketika kita ingin membangun keluarga sakinah ini, kita landasi. Jadi 3 aspek sakinah, ya, ada kita datangkan perasaan aman, tentram, damai, saling melindungi, saling menjaga antara suami, istri, dan keluarga. Kemudian mawaddah, kita harus tetap jaga walaupun usia pernikahannya sudah lama, kemudian anak-anak sudah banyak mengganggunya, tetapi yang namanya kecenderungan untuk saling mencintai itu harus senantiasa kita tumbuhkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan teladan yang luar biasa romantis, indah dalam sebuah mawaddah, yaitu mencintai seorang istri. Jadi ketika itu, karena Rasulullah itu rumahnya di balik masjid, sehabis menunaikan sholat maghrib, Rasulullah itu kan menjenguk istrinya lewat jendela masjid. Dan ternyata feeling itu sudah ada dari istrinya. Istrinya sudah, Aisyah itu sudah berpakaian rapi, berpakaian harum, kemudian mendekati tempat jendela itu, ya, secara bersamaan Rasulullah menuju jendela, istrinya Aisyah radhiyallahu anha juga menuju jendela, kemudian Aisyah merengkuh pundak dan tengkuk Rasulullah, kemudian disisir rambutnya, dan yang luar biasa, Rasulullah itu diletakkan di dada istrinya Aisyah. Itu suatu simbol cinta, kedekatan, mawaddah yang luar biasa. Dan kemudian juga Rasulullah itu dalam sebuah riwayat, dalam junub mandi itu juga bersama istrinya, ya, berdua, artinya dalam waktu yang bersamaan. Ini tentang menjaga mawaddah. Nah, kemudian rohmah, jadi kalau pernikahan sudah semakin lama, seiring waktu, di tengah kesibukan,
hiruk pikuknya dunia, maka rahmah ini harus senantiasa dijaga dan ditumbuh kembangkan. Kita mencintai suami istri, suami dan istri saling mencintai itu bukan karena semata-mata fisik, ya, tetapi kita 3 aspek tadi. Jadi dengan mencintai kita mendapatkan kedamaian. Kemudian karena cinta itu akan dikelurakan sehingga lama kualitasnya. Dan rahmah itu satu kebutuhan yang luar biasa. Bagaimana ketika seorang suami istri dalam keadaan berjauhan, maka fungsi rahmah ini adalah teringat, maka istrinya mendoakan, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang apakah suamiku. Nah, kemudian dalam keadaan apapun dan dimanapun seorang istri solehah itu senantiasa mendoakan suami. Kalau suaminya sedang mencari rezeki, maka istri solehah selalu tanpa diminta oleh suami akan mendoakan supaya suaminya mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang barokah, yang melimpah, bisa untuk kebutuhan keluarganya, keluarga dakwah dan masyarakatnya. Demikian seorang suami ketika tidak sedang berada dengan istri, maka kita juga sebagai suami harus mendoakan, membayangkan, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ringan pengorbanan istri saya untuk saya dan untuk keluarga saya. Dia bahkan menghabiskan waktunya, dia bahkan menghabiskan tenaga dan pikirannya, tidak hanya bekerja untuk saya dan anak-anak, tetapi juga bahkan membantu ekonomi suaminya. Ini yang luar biasa dari seorang istri. Nah, para pemirsa, sebagai kesimpulan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ini ketiga aspek harus ada. Merasa tenang, merasa tentram, merasa dilindungi, kebersamaan dalam kebajikan, kemudian rasa cintanya selalu bergelora, kemudian mendatangkan inspirasi-inspirasi, dan ada membangun suasana dan kondisi yang senantiasa mendukung untuk bercengkrama dalam dinamika berkeluarga. Dan rahmah itu artinya dalam keadaan apapun, dimanapun, bagaimanapun, hati, pikiran suami senantiasa bertaut supaya saling mendoakan, supaya saling menjaga, supaya saling memperhatikan. Inilah yang bisa kita petik dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak kekurangannya itu karena dari saya pribadi, dan saya beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, kalau ada benar dan manfaatnya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, yang itu nanti juga akan diikuti oleh setiap keluarga di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sakinah, lingkungan kita lingkungan yang sakinah, sampai kepada bangsa kita menjadi bangsa yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.